23세에서 8일 날 투르메기스탄에 한 경기밖에 없기 때문에 Indra Syafri pantau kekuatan timnas Uzbekistan. Skuad Garuda siap tempur. Timnas Indonesia U24 akan melawan kutukan era baru Asian Games saat menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar di Stadion Sangcheng Sports Center pada Kamis besok. Sebab, sejak Asian Games menerapkan format U23 pada edisi 2002, Timnas Indonesia tak pernah bisa menembus babak 8 besar. Karenanya, pertandingan melawan Uzbekistan akan menandai apakah Indonesia masih dikutuk atau tidak. Namun untuk bisa mematahkan kutukan itu, tim merah putih harus melumpuhkan Uzbekistan terlebih dahulu. Di atas kertas, Uzbekistan jauh lebih diunggulkan, tetapi Rizky Ridho dan kawan-kawan berpotensi membuat kejutan. Dalam persiapannya sendiri, pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri rupanya sudah memantau duel Uzbekistan versus Hong Kong dalam duel penentuan posisi juara grup C kembali. Kabar mengenai kehadiran Indra Syafri dalam pertandingan tersebut pun tersebar luas melalui akun Instagram pribadinya @indrasyafri_coach pada hari yang sama. Dalam unggahan cerita story pada Instagramnya itu, Indra Syafri membagikan foto-foto momen penting dari pertandingan tersebut. Tentu ini menjadi langkah strategis untuk memahami cara lebih mendalam potensi dan kekuatan calon lawan Garuda Muda. Lebih dari itu, Indra Syafri memastikan timnya sudah siap menghadapi Uzbekistan. Indra juga menyatakan semua pemain Garuda Muda yang ada di Hangzhou dalam kondisi 100% fit, termasuk Ramadan Sananta yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia U24. Dalam hal ini, pelatih kepala Timnas Indonesia U24 menegaskan ia dan tim pelatih Timnas Indonesia sudah menyiapkan game plan alias rencana permainan untuk menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar nanti. Dalam kesempatan ini, gelandang bertahan Rahmat Irianto pun bersyukur dengan kehadiran Ramadan Sananta. Menurutnya, Garuda Muda merindukan sosok striker sepanjang fase grup. Sananta sendiri pun juga mengaku siap 100% untuk memberikan segalanya bersama Timnas Indonesia. Ia mengaku senang pada akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman lainnya dan ikut berjuang di Asian Games 2023 ini. Sananta telah mematok target, di mana pemain Persis Solo itu berharap bisa bermain melawan Uzbekistan dan memberikan kemampuan terbaik. Pratama Arhan diambang cetak sejarah, analis bola asing beri pernyataan tak terduga. Media Korea Selatan Sport Chosun secara eksklusif mengabarkan berita bahwa Pratama Arhan yang saat ini membela klub divisi 2 Jepang Tokyo Verdy tengah diminati oleh Suwon FC. Jika kabar itu benar adanya, maka Pratama Arhan akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang berseragam Suwon FC. Suwon FC hampir pasti merekrut Pratama Arhan, pemain berkewarganegaraan Indonesia. Kesepakatan telah dicapai dengan Arhan yang berstatus bebas transfer dan detailnya akan segera diselesaikan. Diharapkan pengumuman bisa dikoordinasikan dengan waktunya. Bunyi artikel Sport Chosun pada Selasa 26 September kemarin. Sementara itu, sumber internal di klub sendiri juga mengkonfirmasi hal tersebut, di mana manajer umum Suwon FC, Choi Sun Ho, yang baru menjabat pada musim ini memang mengincar salah satu pemain Asia Tenggara untuk memperkuat timnya. Tentu tujuannya adalah meningkatkan jangkauan pasar ke Asia Tenggara. Untuk itu, dalam artikel Chosun dituliskan, Suwon FC yang sedang mempertimbangkan pelatihan lokal memutuskan membutuhkan pemain asal Indonesia untuk aktif maju sehingga mencari pemain berkualitas. Dalam hal ini, Pratama Arhan yang bisa tampil di berbagai posisi dinilai oleh pihak klub bisa menutup kekurangan dari pemain senior Suwon FC tersebut. Sebab seiring bertambahnya usia para pemain termasuk Dong Hung Jong, perubahan generasi dalam bek sayap tidak bisa dihindari. Dalam kaitannya hal ini, Arhan bisa bermain di kiri dan kanan, serta memiliki kemampuan menyerang untuk bermain sebagai pemain sayap jika diperlukan. Sampai artikel ini diterbitkan, Arhan pun disebut-sebut menyatakan puas dengan rencana Suwon FC dan memutuskan berangkat ke Korea Selatan. Namun menariknya, Dusan Bogdanovic selaku agen dari Pratama Arhan mengaku belum mendengar kabar Arhan diminati Suwon FC. Pria asal Serbia itu menyatakan hingga saat ini Arhan masih menjadi bagian dari Tokyo Verdy. Di sisi lain, rencana ini pun sedikit mendapatkan tanggapan keras dari analis sepak bola asing Ben Griffith. Ia memprediksi Pratama Arhan hanya akan jadi alat pemasaran bagi Suwon FC. Cuitan dari Ben ini pun mendapatkan respon dari netizen di laman sosial media. Sementara itu, Suwon FC sendiri saat ini masih bermain di kasta teratas Liga Korea Selatan.
Mereka tengah berjuang untuk melepaskan diri dari zona degradasi di peringkat ke-10 klasemen sementara K-League One. Maggie Sintayong disorot media asing, bongkar misi utama Timnas Indonesia di Piala Asia. Seperti yang kita ketahui, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Asia 2023. Menjalani langkah yang dramatis, Sin sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tentu tidak instan karena Sintayong butuh waktu hingga 4 tahun hingga mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat Timnas Indonesia semakin berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Dalam hal ini, media Korea Selatan Best 11 memberikan analisa mereka tentang Timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Di Piala Asia 2023 nanti, skuad Garuda sendiri akan masuk ke dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, Jepang sudah pasti akan sulit dikalahkan bagi Indonesia. Tapi duel seru akan terjadi saat mereka bertemu dengan Irak dan Vietnam. Meski demikian, Best 11 tetap menyebut pasukan Sintayong sebagai tim yang patut diperhitungkan. Disebutkan dalam artikel bahwa nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sein Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk jadi pemain-pemain kunci dari Sintayong. Sebab pemain-pemain ini sudah mendapatkan caps di Timnas Indonesia. Hal ini sekaligus memberikan sinyal bahwa Sintayong sudah mulai merancang skuad terbaiknya untuk turnamen selanjutnya. Sementara itu di kesempatan lain, Kosi menjelaskan bahwa misi utama Timnas Indonesia bukan juara Piala Asia. Juru taktik Korea Selatan itu punya mimpi membawa Garuda tembus Piala Dunia. Sepak bola selalu seperti itu, tidak bisa instan, tidak bisa secepat itu. Harus step by step, makanya ada proses, makanya saya akan satu persatu. Tujuan terakhirnya kita lolos ke Piala Dunia, kata Sintayong. Untuk Piala Asia sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Bahkan demi mendukung sepenuhnya kelolosan Timnas Indonesia di Piala Asia, Liga 1 akan diliburkan demi memberikan kesempatan bagi pemain untuk merapat ke tim nasional. Sementara untuk Piala Dunia sendiri, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada ronde pertama babak kualifikasi. Jika menang, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mentas di ronde kedua. Sementara di ronde kedua ini akan memakai sistem grup. Jika mengalahkan Brunei, Garuda akan masuk grup F yang diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Menarik untuk dinantikan magis dari tangan dingin Sintayong bersama Timnas Indonesia.